Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya berdoa agar Bapak Ibu semuanya sehat-sehat saja. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita pada hari ini. Kita akan sama-sama beribadah. Tanggalkan beban saudara, tanggalkan kesibukan Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus hari ini beribadah kepada Tuhan. Yuk mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada hari ini untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru sepanjang hari. Dan hari ini Tuhan, waktu kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari Tuhan Kau kuduskan setiap kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang sudah tercurah di Bukit Kalvari, agar kami boleh layak untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan mengurapi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mari Bapak Ibu semua yang siap memuji Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan. Kita bersyukur, kita bawa puji-pujian, kita bersuka cita di hadirat-Nya. Membesarkan, mengagungkan namanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya jumlah sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Yesus Kristus, Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, Datang sujud di hadapannya. datang sujud
selama-lamanya buat kita semua. Amin. Haleluya. Kami terus akan bermazmur bagi Engkau Tuhan. Yesus, Kaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Biarlah Tuhan kalau kami hidup bagimu. Dan bila hatiku tetap Tuhan terus menyembah-Mu. Karena dunia tidak pernah bisa memisahkan dari kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah kebenaranku Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku Tetap menyembah-Mu. dunia Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesuslah Engkau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita. Apa kabar semuanya? Kita percaya kalau Tuhan selalu ada dekat dengan kita, Dia selalu menjaga, melindungi kita, dan kalau kita sampai hari ini, itu semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Kita belajar bahwa selalu ada waktu-waktu kita memiliki kebersamaan dengan Tuhan supaya kita ngerti ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang bagaimana meresponi setiap keadaan dengan respon yang baik dan benar, sehingga kita boleh melihat karya Allah di dalam setiap peristiwa dalam hidup kita, entah itu hal yang baik atau entah hal-hal itu yang tidak baik menurut kita. Kita belajar bahwa anugerah Tuhan selalu ada buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami percaya semua karena kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, bahkan semua yang boleh mendengarkan. Dan kami percaya Tuhan juga mengurapi kami, supaya kami mengerti ada anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh berbuah di dalam diri kami, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah keadaan atau kondisi lingkungan kita, keberadaan kita, atau situasi yang ada di sekeliling kita, mungkin kita mengalami banyak hal-hal yang menurut rasa kita atau menurut pandangan kita adalah sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang menekan kita, ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, bahkan banyak hal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan kita. Kita harus belajar percaya bahwa segala sesuatu atas izin Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar juga bagaimana kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita adalah kasih yang nyata, kasih yang dibuat oleh karena kasih anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 30 ayat 12 yang berkata begini. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Pengakuan pemazmur berkata bahwa ketika dia mengalami tekanan masalah dalam hidup, dia datang pada Tuhan dan Tuhan mengubah menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Bagaimana Habakuk dalam menghadapi situasi yang menekan dia tetap percaya ada kasih karunia Tuhan sehingga dia menemui, berjumpa, dan Tuhan mengubah pandangan dia. Nah, dalam Habakuk 3 ayat 17-19 firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa sekali bahwa apa yang ditulis oleh Habakuk pada Habakuk pasal 3 ayat 17-19 ini bukan tiba-tiba, tetapi ada sesuatu proses. Dia mengalami suatu hal yang luar biasa dalam hidup sehingga pada akhirnya dia menemukan jawaban dari doanya, dari pengharapannya dari Habakuk pasal 3 ayat 17-19 ini. Inilah yang dia alami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita juga sedang mengalami masa-masa sulit mungkin pada hari-hari ini. Entah dalam masalah ekonomi, entah itu masalah hubungan dengan sesama kita, hubungan dengan keluarga, pekerjaan, bisnis kita, mungkin sedang mengalami masalah-masalah. Ya. Tetapi marilah kita belajar percaya bahwa segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita. Semua terjadi karena Tuhan juga mengizinkan, ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa kalau juga ada pertanyaan mungkin di dalam batin kita yang berkata begini, Tuhan, ketika aku mengalami ini, Tuhan ada di mana? Atau mengapa itu harus terjadi di dalam diri kami? Atau mengapa Engkau diam Tuhan? Padahal aku sudah berdoa, aku sudah berharap, tapi tidak ada yang terjadi perubahan dalam diri kami. Nah,
inilah yang seringkali kita alami dalam hidup kita. Kita menyampaikan sesuatu yang menekan kita, berkata kepada Tuhan sepertinya seolah Tuhan tidak peduli dengan kita. Saudaraku, Habakuk juga mengalami yang sama. Itu juga yang ditanyakan oleh Habakuk. Habakuk kita tahu seorang nabi yang luar biasa. Dia memulai tulisan dalam pertanyaannya yang luar biasa. Ia jujur di hadapan Tuhan. Ia berkata Tuhan itu luar biasa sekali. Dia jujur di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana dia mengungkapkan isi hatinya dan meresponi setiap masalah yang dihadapi, tekanan yang dihadapi dia dengan tentu saja dengan bangsanya. Nah, mari kita buka saudaraku, kita belajar percaya bahwa ada anugerah Tuhan di dalam setiap peristiwa. Nah, bagaimana kita bisa meresponi segala sesuatu dengan baik seperti Habakuk? Yang pertama, iman itu harus dimulai dari sebuah kejujuran. Ya. Habakuk 1 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan berkata, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak Engkau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak Engkau tolong." Habakuk tidak berpura-pura baik-baik saja. Sebagai orang Kristen kadang-kadang kita juga seperti itu sikap kita. Oh, enggak apa-apa, ini udah biasa, tekanan-tekanan itu biasa. Sebagai orang Kristen harus pikul salib, kita harus siap untuk menghadapi tantangan. Kita seolah-olah seperti itu, saudara. Kita merasa kita mampu, kita merasa kita kuat. Tapi jujur, seringkali itu hanya di mulut. Tapi hati kita tetap bergejolak. Saya pernah bertanya untuk beberapa orang, ketika dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan, saya mampu, saya melihat sesuatu. Tapi ketika saya tanya dengan serius, apakah kamu betul-betul dari hatimu mengalami hal itu? Enggak juga sih. Kadang-kadang kekhawatiran timbul, kadang-kadang juga tekanan timbul. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita tidak boleh berbicara itu kepada Tuhan, bahwa kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, kita mengalami penderitaan, kita mengalami sakit, kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita? Apakah kita tidak boleh berkata seperti itu? Bukankah Tuhan yang tahu? Nah, mari kita bersama belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk. Habakuk mengadukan kepada Tuhan perihal yang terjadi di sekeliling dia, perihal yang terjadi yang menimpa dirinya dan bangsanya. Dia berkata, Tuhan, ini ada penindasan. Kenapa itu terjadi? Dan itu betul-betul saudaraku, inilah yang Tuhan mau. Ya, bukan dia tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi mari kita jujur di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang munafik, yang pura-pura baik, yang pura-pura baik-baik saja, ya. Tapi mulai belajar untuk mengakui kekurangan, kelemahan kita, keadaan kita kepada Tuhan. Jangan malu, saudara, karena Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Sama seperti Habakuk, dia berani mengatakan hal itu karena dia mengalami, dia jujur di mata Tuhan, dan luar biasa. Saya tahu pasti kita belajar firman Tuhan bukan untuk menjadi orang yang takut, bukan, tapi kita belajar jujur kepada Tuhan apa adanya. Nah, itu yang pertama yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia menghadapi tekanan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, terkadang Tuhan menjawab doa kita tetapi tidak sesuai dengan harapan kita. Kita minta A, Tuhan jawab B. Kita minta B, Tuhan jawab A. Terkadang memang Tuhan seperti itu, dan kita mungkin tidak mengerti apa tujuan Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, ini hal-hal yang kita semua bisa pelajari dalam hidup kita ketika Tuhan memproses kita, ketika Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk menunggu waktu-waktu itu terjadi dalam hidup kita. Ya, tidak serta-merta saudaraku doa kita dijawab dengan cepat, ya, tapi kadang-kadang memerlukan waktu. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan tahu Dia akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya, karena kekuatan kita untuk dapat menerima berkat Tuhan itu Dia tahu tepat pada waktunya. Dalam Habakuk 1 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak engkau percayai jika itu diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara, ketika itu terjadi, ketika kita berdoa, Tuhan belum menjawab doa kita. Bahkan ditambah lagi semakin sepertinya menekan kita. Ada masalah yang baru lagi, terus keadaan tambah ruwet, ya. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Semuanya seperti menekan kita, semuanya seperti kita terjebak dalam labirin.
Kita tidak tahu harus berbuat apa, kita tidak mengerti. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam segala hal dalam hidup kita, entah itu kesehatan yang semakin menurun padahal kita sedang berdoa untuk kesehatan kita, tapi semakin drop. Kemudian masalah ekonomi, kita mungkin sedang mengalami tekanan masalah ekonomi, goncangan-goncangan yang terjadi, tapi justru semakin menekan kita dan semakin kita rasakan keadaan itu. Nah, saudaraku, Tuhan bukan menjawab doa seperti apa yang kita mau, tapi justru sesuatu yang luar biasa. Habakuk, saudaraku, Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, tapi jawaban Tuhan itu tidak seperti yang diharapkan. Bahkan Tuhan berkata ia akan memakai bangsa Kasdim atau bangsa Babel untuk menghukum Yehuda, menekan, ya, itu luar biasa. Dan itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ya, terkadang kita berpikir kalau saya sudah berdoa pasti semuanya beres. Tidak juga, saudara. Kita berpikir seperti itu yang kita mau, tapi tidak. Cara Tuhan berbeda. Tuhan justru membuat kita seringkali menjadi bingung dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, mari kita belajar bahwa iman bukan percaya pada peristiwa atau keadaan yang terjadi di sekeliling kita, tapi iman adalah percaya pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada hal yang luar biasa yang kita harus semua lewati, ya, sesuatu yang tidak mudah. Tetapi belajarlah, walaupun mungkin ada tekanan dalam hidup kita, ada masalah yang terus bertambah-tambah dalam hidup kita, yang satu belum selesai, ditambah lagi masalah lagi. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan mau supaya kita percaya saja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana respon Habakuk ketika dia menghadapi masalah. Yang ketiga adalah iman adalah percaya selalu ada jawaban dari Tuhan dalam waktu dan kehendaknya, bukan waktu kita. Iman itu bertumbuh lewat proses. Iman bertumbuh lewat waktu menunggu kita. Kita disuruh Tuhan menunggu di ruang waktunya untuk kita bersama-sama. Nah, apa itu yang terjadi, saudaraku? Habakuk mengalami itu dan dia tahu ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi dengan kehidupannya. Pada waktu hal menekan dia, ada masalah, ada persoalan menekan dia, dia tidak melarikan diri dari Tuhan. Dia tidak kecewa kepada Tuhan. Dia tidak marah dengan keadaan apapun pada akhirnya, tetapi dia menguatkan dirinya, menguatkan imannya dengan dia bersekutu dengan Tuhan. Dia menanti-nantikan waktu Tuhan di ruang tunggu Tuhan. Ayat 4 dari Habakuk pasal 2 firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Sesuatu yang enggak mudah, ya. Saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran ilahi, dalam kebenaran Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak goyah, tidak membantah, ya, tapi percaya. Habakuk memilih untuk menunggu di menara pengawas. Artinya, ia sedang menunggu, menanti, menerima jawaban dari Tuhan dengan hati yang terbuka. Saya percaya. Dia tidak hanya sekedar menunggu, ada waktu-waktu dia terus bersama dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dia menyembah, memuji Tuhan, dia bersyukur untuk segala keadaan, ya. Tapi itu bukan berarti semua berubah menjadi tenang, menjadi aman, menjadi nyaman. Enggak, masalah tetap ada, tampak di depan matanya, tekanan masih ada. Tapi dia mengubah pandangannya, dia berubah menjadi orang yang percaya kepada janji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita sudah dengar seringkali orang berkata, Tuhan tidak pernah melepaskan kita, saudaraku, hidup dengan tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji kita hidup tidak punya masalah. Tapi dia berjanji untuk bersama dengan kita menghadapi masalah. Ya, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ada satu hal yang luar biasa. Dan yang keempat, saudaraku, bagaimana seorang Habakuk meresponi setiap masalah yang ada. Kemudian ketika dia berdoa, dia menyembah Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dan dia mengalami satu hal yang indah. Satu perubahan yang dahsyat di dalam doanya, satu perubahan yang dahsyat di dalam imannya, sesuatu yang mungkin, saudaraku, ini hanya bisa didapat ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika peristiwa-peristiwa yang menekan kita datang, kita justru lebih dekat sama Tuhan, maka ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berbeda. Nah, yang keempat, saudaraku, daripada kita mengeluh tentang sesuatu yang kita belum dapat, mari kita menyembah kepada Tuhan. Habakuk melakukan itu, ya. Habakuk menantikan waktu Tuhan, dia menunggu jawaban dari Tuhan,
dan dia menyembah. Habakuk 3 ayat 17-19 firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah itulah Tuhan dan kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk mendapatkan sesuatu pengalaman dengan Tuhan. Dia tidak lagi berfokus di dalam doanya kepada masalah, tidak lagi berfokus kepada situasi yang menekan dia. Dia tidak berfokus kepada apa yang dia alami, yang dia derita, tapi kemudian dia berubah berfokus kepada Allah, ya. Allah yang menjadikan, Allah yang memberikan kesempatan untuk kita berpengalaman lewat proses, ya. Dan dia percaya kepada Allah dalam keputusan yang absolut, ya. Saudaraku, sekarang dia mengubah pandangannya. Dia meresponi setiap peristiwa dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Dia bersyukur tentang bagaimana Tuhan akan mengubah segala situasi menjadi dalam keadaan baik, ya. Dan Tuhan bisa memakai apa saja dalam peristiwa hidup kita untuk mendidik kita, melengkapi kita, mempersiapkan kita untuk lebih percaya dan lebih dewasa, lebih kuat di dalam iman percaya. Nah, saudaraku, mari kita belajar, ya. Iman yang benar itu harus teruji. Iman percaya kita harus diuji. Tidak sekedar kita percaya, tapi ada ujian di dalam setiap iman kita, ya. Iman yang besar adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar, walaupun gunungnya tidak pindah, kita tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Kita percaya ada janji Tuhan di dalam segala hal, dan kita tahu kita tidak lagi berfokus kepada masalah, pada persoalan, pada harapan, tapi kepada Allah yang maha besar. Nah, itulah yang luar biasa. Habakuk mengajarkan kita tentang hidup jujur. Habakuk mengajarkan kita tentang mungkin kita tidak mengerti jalan Tuhan, tapi kita hanya percaya. Dan Habakuk percaya bahwa waktu Tuhan yang akan menjawab segala sesuatu dalam doanya. Nah, mari kita belajar seperti Habakuk, sekalipun, ya, kawan kambing domba terhalau dari kurungan, dia akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, saya akan tutup dengan satu ilustrasi tentang iman. Seorang pendaki gunung, mendaki sebuah gunung, ya, dalam hari yang hampir gelap, tiba-tiba dia terpleset jatuh, ya. Refleks dia, tiba-tiba dia jatuh, terperosok, dia refleks, ada tali yang tergantung dan dia mengambil tali itu, dia berpegang pada tali itu, dan dia mulai ingat tentang bagaimana orang bisa jatuh ke dalam jurang yang dalam, kemudian bisa meninggal atau luka atau cacat. Dia timbul dalam ketakutan. Hari semakin gelap. Dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan, tolong aku. Tuhan tidak langsung menjawab. Dia berdoa lagi, dia berteriak lagi, Tuhan, tolong aku. Ya, dia tidak menjawab. Tuhan tidak menjawab apa-apa lagi, sampai pada suatu saat Tuhan menjawab dengan satu kata, lepaskan tanganmu. Wah, kaget banget, saudara. Dia mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Dia suruh melepaskan tangannya dari tali. Tapi karena dia merasa bahwa itu mungkin bukan Tuhan, itu mungkin bukan jawaban dari Tuhan. Akhirnya dia pegangan tali itu terus, saudaraku, sepanjang malam sampai pagi tiba. Kemudian ketika hari terang, saudaraku, dia bisa melihat sekali lagi sekelilingnya memang sekali lagi luar biasa. Dia tinggi sekali yang dia daki, kemudian dia berpegang pada tali itu. Dan kemudian apa yang membuat dia malu adalah dia kakinya tergantung hanya setengah meter dari tanah yang datar. Saudara, terkadang kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, tapi kita ragu bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan bisa mengubah ratapan menjadi nyanyian dan tarian. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita, tekanan dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tinggal bagaimana meresponi setiap masalah yang kita hadapi, ya, meresponi setiap keadaan yang kita hadapi. Karena itu kita belajar dari seorang yang bernama Habakuk, bagaimana Tuhan bisa mengubah hatinya menjadi orang yang tidak lagi berfokus kepada masalahnya, tapi berfokus kepada Tuhan. Kasih Tuhan, kita belajar untuk merendahkan hati kita belajar untuk berpaut kepada Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami tahu bahwa hidup adalah percaya. Hidup adalah Tuhan yang menentukan. Karena itu ajar kepada kami hanya percaya kepada janji-Mu. Mungkin kami tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi Tuhan mau kami percaya saja. Karena Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kami. Tuhan tidak akan pernah membawa kami kepada hal-hal yang jahat. Tuhan akan mengajar kepada kami dalam keadaan yang baik. Tuhan akan mengajar kami dalam keadaan yang tidak baik, supaya kami bertumbuh dewasa, tambah percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi semua janjinya tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu juga buat setiap kami. Dan kami mau belajar untuk merendahkan hati kami. Kami tidak lagi berfokus kepada masalah kami. Kami hanya berfokus pada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah-Mu tetap ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh jemaat Tuhan dalam posisi keadaan mereka, dalam keadaan setiap mereka baik sedang menghadapi masalah kesehatan, masalah ekonomi, hubungan keluarga, hubungan dengan sesama, pekerjaan, rumah tangga mereka. Mari Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Tuhan yang menopang, menjaga, melindungi mereka, sehingga mereka pada akhirnya akan mengalami kasih yang luar biasa dalam hidup mereka, dan mereka akan selalu dekat dengan Tuhan, dan sampai mereka menemukan sesuatu yang indah, bahwa mereka tidak lagi berfokus kepada masalah mereka, tapi berfokus pada Allah dan menunggu pada waktu Tuhan di ruang tunggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua di dalam nama-Mu. Demikian kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar. Kami percaya di negeri kami pun akan terjadi lawatan Tuhan. Akan ada banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Akan banyak orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan mereka menjadi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Gereja-gereja yang ada di negeri ini Tuhan jadikan mereka semua menjadi berkat. Dimanapun gereja berada, di situ ada damai sejahtera Tuhan. Sehingga gereja boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat di mana gereja berada. Terima kasih Tuhan. Diberkati juga Tuhan pemimpin negeri kami. Tuhan memberi hikmat, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Bahkan ketika mereka mengambil keputusan, mereka mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur ketika kami bernaung di bawah Sinode Gereja Betel Indonesia, dipimpin oleh Bapak Rupin Adi Abraham. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, pakai beliau untuk menjadi berkat, mengembangkan Gereja Betel Indonesia untuk menjadi alat bagi kerajaan Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Diberkati kesehatannya dan keluarganya. Juga untuk perwakilan daerah yang ada di Indonesia, termasuk yang di Jawa Barat oleh Bapak Satria. Tuhan memberkati beliau, Tuhan pakai beliau untuk menjadi berkat buat Jawa Barat dalam pelayanannya dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya bahwa anugerah Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, mereka semua akan diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa, sehingga menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami akhiri, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.